Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas tentang apa ya? Kali ini kita mau membahas tentang pengisian bulir padi ya, gimana supaya pengisiannya itu bisa bernas atau sampai pangkal kayak gini lur ya. Nah ini tuh biar bisa full sampai pangkal itu gimana, agar apa ya, tentunya ya agar hasil yang kita dapatkan itu bisa meningkat lur ya. Nah untuk bisa ngisi full tentunya kita harus memberikan nutrisi yang amat sangat baik dan berimbang lur ya, ingat berimbang. Agar apa ya, agar tercukupi lur. Nah untuk tahun ini atau musim ini seperti biasa kita menyuguhkan dengan cara yang lain lur ya, beda dengan musim-musim atau tahun sebelum-sebelumnya. Kita menggunakan triknya itu pasti berbeda lur. Nah untuk musim kali ini atau MT pertama tahun ini kita menggunakan nutrisinya itu full ini lur, full asam amino super ya. Dan ini hasilnya bisa dilihat sendiri lur ya. Nah ini dari awal untuk dokumentasi videonya itu juga sudah dibuat ya, jadi ada track dan recordnya. Dan untuk pengisian bulirnya ini nanti kita menggunakan apa? Nah untuk pengisian bulir tentunya kita harus menjaga kesehatan tanamannya agar apa? Agar bisa memasak itu ya, memasaknya itu dengan baik, tidak terganggu. Nah untuk proses pemasakannya yang baik tentunya kita harus menyediakan ya lur, menyediakan apa? Menyediakan tungku-tungku masaknya ya. Kalau untuk kita ya pasti tungku masak lur, tapi kalau untuk ini tanaman ya tentunya stomatanya ya, dimana terjadi proses fotosintesis. Nah untuk itu kita membutuhkan nutrisi berimbang. Berimbangnya di sini ada NPK, terus juga ada plusnya lur ya. Dan kita tetap lur dari awal, karena kita sudah konsisten menggunakan full asam amino, jadi kita ini nanti untuk pengisian bulirnya tetap menggunakan asam amino dengan bermain dosisnya saja lur. Nah untuk dosisnya di sini kita tentunya berbeda lur ya, dari masa vegetatif dan generatif. Dan ini masa pengisian kayak gini itu tentunya dosis yang kita gunakan itu berbeda, karena ini di MT pertama kita juga harus hati-hati lur ya. Kalau nanti terlalu gemuk, kena angin dan hujan pasti ya rubuh lur, karena ini sebagian tanaman kita itu biasanya nggak pernah rubuh, itu rubuh itu lur. Itu bisa dilihat lur ya, karena ini sangat subur gini lur. Ini kan hijau banget ini. Nah ini padahal ini untuk pengaplikasian fungisida itu cuma sekali nih lur. Ini baru diaplikasi fungisida sekali dengan bahan aktif difeconazole ya, seperti biasa. Nah ini lur, ini bisa dilihat ya, ini sampai pada rubuh ini. Nah terus racikan kita. Nah untuk racikan kita untuk pengisian bulir itu yang pertama itu tadi sudah disebutkan, yaitu adalah asam amino super, dimana kandungannya NPK dan plus-plusnya itu amat sangat baik dan banyak lur ya. Dan tidak perlu penambahan ZPT atau zat pengatur tumbuh, karena itu juga sudah ada ya. Dan juga tidak perlu penambahan perekat, karena apa? Karena itu juga sudah ada lur dalam kemasannya gitu loh, itu sudah ada perekatnya gitu. Nah ini bisa dilihat lur ya, ini pada rubuh sebagian ini, tapi nggak masalah lur. Ini menandakan apa? Menandakan bulir padinya itu berisi atau bobot lur ya. Nah terus yang kedua untuk fungisida. Nah untuk fungisida di sini kita tetap seperti biasa lur, yaitu menggunakan bahan aktif difeconazole, karena bahan aktif difeconazole ini itu amat sangat baik
terutama pada saat kayak gini musim hujan dan curah hujan amat sangat tinggi dan kelembapan pada tanaman itu amat sangat tinggi. Jadi kita harus memproteksinya ya. Walaupun dispray 1 atau 2 kali itu tidak masalah. Seperti punya kita ini baru kita aplikasi sekali dan ini nanti akan kita aplikasi sekali lagi atau aplikasi yang terakhir ya. Tentunya dibarengi dengan pemberian asam amino. Dan untuk insek ini alhamdulillah itu sudah terkendali lur ya. Dari hama serangan ulat itu terkendali. Ini bisa dilihat ini hampir 100% ya. Itu jadi semua itu lur padinya. Walaupun ada gabuk 1-2 itu wajar lur. Itu bukan disebabkan dari serangan dari hama ulat, tapi emang dari prakaranya itu kurang baik atau terserang jamur bakteri gitu ya. Nah karena serangan ulat dan serangan jamur bakteri itu pasti ada perbedaannya. Dan kalau pengen full 100% nggak ada serangan itu ya nggak mungkin loh ya. Namanya kita makan saja itu kadang sisa nasinya juga ada yang jatuh, ada yang sisa atau yang gimana gitu ya. Nggak bisa 100% kita konsumsi semua. Nah terus untuk perkembangannya ini bisa dilihat lur ya, ini hasilnya kemarin terakhir kita melakukan pengaplikasian. Bagus lur ya, serentak gitu ya. Nah ini sudah mulai mengisi ini bulir-bulirnya. Dan untuk informasi harga gabah ini alhamdulillah harga gabah masih cukup tinggi lur, dimana masih kisaran 75 itu atau 7.500 per kilonya. Untuk beras masih 14 sampai 17.000 ya. Tergantung kualitas berasnya. Jadi kita masih aman ini lur. Ini kisaran seminggu lagi akan kita panen. Jadi ini nanti akan dilakukan penyepraian terakhir. Jadi penyepraian itu alangkah baiknya itu secara kontinu lur. Bagusnya ya seminggu sekali. Tapi kalau kurang bisa ya 10 hari sekali ya maksimal itu. Dengan dosis ya tentunya berbeda. Nah terus kita berbicara tentang dosis nih ya. Untuk dosisnya, untuk dosis asam amino ini nanti kita kembali seperti semula, yaitu dosisnya cukup 30 mili ini lur. Atau 25 sampai 30 mili untuk tangki 16 liternya. Karena apa? Karena kita rasa sekiranya ini tanamannya itu sudah amat sangat subur lur ya. Dan kita khawatirkan kalau kita memberinya itu terlalu banyak nanti rubuh semua kan ya. Sayang lur ya, karena ini tidak dilakukan pemberian nutrisi lain seperti silika itu enggak ada. Sebenarnya itu batangnya sudah kuat lur. Ini batangnya itu amat sangat kuat. Cuma apa? Cuma ya namanya cuaca itu kan nggak bisa dilawan lur ya. Kalau ada hujan terus anginnya kenceng, tetap walaupun ini batangnya itu kokoh pasti akan rubuh lur. Karena ini sudah menopang buah yang amat sangat berat gitu ya. Kalau buahnya nggak berat ya mungkin nggak rubuh lur ya, tapi kalau berat kayak gini dan berisi pasti ya rubuh. Nah ini tadi lur ya pembahasan kita untuk dosis asam aminonya. Terus untuk fungisida atau BA diviconazole itu tadi kita memberinya itu berapa. Untuk dosis diviconazole itu amat sangat ini juga lur, kita kasih antara 10 sampai 15 mili tergantung merek dagang yang kita gunakan ya. Tapi kisaran ya itu lur antara 10 sampai 15 itu sudah amat sangat bagus itu. Nah dulur aku cukupkan sampai di sini. Bagi sedulur-sedulur yang kurang jelas atau kurang gimana bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa lur ya di like. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.